Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida dengan nomor induk mahasiswa 877604504, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka UPJJ UT Palembang. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah IPA DST dengan tema pencernaan pada manusia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenal urutan pencernaan manusia serta memahami fungsi dari setiap organ pencernaan dalam mengelola makanan yang kita konsumsi setiap hari. Sebagai media pembelajaran, saya menggunakan gambar sistem pencernaan pada manusia seperti yang teman-teman lihat di sini dan juga mistar. Media ini membantu kita untuk memahami bagaimana makanan yang kita makan bisa berubah menjadi energi dari sari-sari makanan yang berguna bagi tubuh kita. Sebelum kita mulai ke tahap berikutnya, sebenarnya apa sih sistem pencernaan? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengelola makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Proses ini mencakup kegiatan ingesti, memasukkan makanan, digesti, pencernaan makanan, absorpsi, penyerapan zat gizi, dan egesti, pengeluaran sisa makanan. Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan padat menjadi bentuk molekul yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Baiklah, sekarang kita akan mulai mengenal bagian-bagian sistem pencernaan manusia secara berurutan dari mulut hingga anus sesuai dengan gambar yang ada di media ini. Yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat pertama terjadinya proses pencernaan. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecahkan karbohidrat menjadi gula sederhana. Jadi, di mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanik mengunyah makanan dan kimiawi reaksi enzimatis dari air liur. Yang kedua, kerongkongan esophagus. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah akan didorong menuju lambung melalui kerongkongan. Kerongkongan memiliki gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang mendorong makanan turun menuju lambung dengan lembut dan teratur. Yang ketiga, lambung stomach. Lambung adalah tempat pencernaan kimiawi utama terjadi. Di sini, makanan dicampur dengan asam lambung HCl dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi zat yang lebih sederhana. Setelah dicerna, makanan berubah menjadi bubur lembut yang disebut chymus. 4. Hati, liver. Hati berfungsi menghasilkan cairan empedu yang berguna untuk mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna oleh enzim. Walaupun tidak menghasilkan enzim langsung, hati tetap berperan penting dalam proses pencernaan lemak. Yang kelima, kantong empedu, gallbladder. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hati disimpan dalam kantong empedu. Ketika dibutuhkan, empedu akan dialirkan ke usus halus untuk membantu proses pencernaan lemak. Keenam, pankreas atau pankreas. Pankreas menghasilkan 3 enzim penting, yaitu 1.
amilase untuk memecah karbohidrat, 2. Lipase untuk memecah lemak, 3. Tripsin untuk memecah protein. Enzim-enzim ini bekerja di usus halus untuk melanjutkan proses pencernaan makanan. Yang ketujuh, usus halus, small intestine. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan zat gizi. Di sini, makanan diubah menjadi zat-zat sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Dinding usus halus memiliki jonjot khusus atau villi yang berfungsi menyerap sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Yang kedelapan, usus besar, large intestine. Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar. Fungsinya adalah menyerap air dan mineral serta membentuk feses. Bakteri di usus besar juga membantu proses pembusukan dan menghasilkan vitamin K. Yang kesembilan, terakhir ada rektrum dan anus. Sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh akan disimpan sementara di rektrum dan kemudian dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Dari hasil pengamatan pada media sistem pencernaan manusia ini, dapat kita pahami proses pencernaan tidak terjadi di satu tempat saja, melainkan berlangsung bertahap dan telur organisasi antar organ. Setiap organ memiliki fungsi spesifik. Mulut dan lambung berperan dalam menghancurkan makanan. Usus halus berfungsi menyerap sari makanan, sedangkan usus besar, rektrum, dan juga anus mengeluarkan sisa makanan. Selain itu, organ tambahan seperti hati dan kantong empedu sangat penting karena membantu dalam pencernaan lemak dan pengaturan enzim. Pencernaan seluruh sistem ini bekerja sama agar tubuh kita mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk tubuh dan beraktivitas. Berdasarkan pada praktik ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama dan organ tambahan yang bekerja secara berurutan dan terordinasi. Kedua, pencernaan makanan manusia berlangsung dua cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Setiap organ memiliki fungsi berbeda, namun saling berkaitan untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang keempat, terakhir, proses pencernaan berakhir mengeluarkan sisa makanan melalui anus. Demikianlah video praktik saya hari ini dengan tema sistem pencernaan pada manusia. Melalui kegiatan ini, kita belajar bahwa setiap makanan yang kita konsumsi akan melalui proses yang panjang hingga menjadi energi. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah yang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.